Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video dan penjelasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan atau persamaan garis singgung kurva dan nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Dosen pengampunya yaitu Bu Aulia Octavia, SSI, MSI, dengan mata kuliah Matematika Terapan 1. Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Ananda, NIM 2211093017, kelas 1B, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, jurusan Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materinya. Yang pertama yaitu turunan. Turunan suatu fungsi berkaitan dengan materi limit fungi dan gradien garis atau kemiringan garis di suatu titik tertentu. Lalu, apa yang dimaksud dengan turunan? Turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Dalam sumber lain mengatakan bahwa turunan suatu fungi adalah gradien garis singgung fungsi tersebut yang berada di suatu titik tertentu. Dan macam-macam aplikasi turunan. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung, dan yang kedua yaitu nilai maksimum dan minimum. Materi yang kedua yaitu persamaan garis singgung. Persamaan garis lurus. Jika diketahui satu titik x1 dan y1 dan gradien m, maka persamaan garisnya adalah y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Jika diketahui dua titik x1 dan y1 dan x2 dan y2, maka persamaan garisnya adalah y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x per x1 per x2 kurang x1. Persamaan garis singgung. Perhatikan gambar grafik fungsi y sama dengan fx berikut. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di titik A adalah m sama dengan dy per dx sama dengan f aksen. Persamaan garis singgung kurva di titik A adalah y kurang y1 sama dengan m kali x dikurang x1. Y dikurang f A sama dengan f aksen dikali A dikali x dikurang A. Materi selanjutnya yaitu maksimum dan minimum. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrem apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrem terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner atau titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi, atau selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi, nilai-nilai ekstrem terjadi pada titik-titik kritis.
Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujung selang. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal atau satu fungsi. Dalam hal ini, selang tertutup. Yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi, sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva atau gelombang. Yang ketiga, titik singular. Titik singular merupakan titik pada grafik F dalam keadaan sudut tajam, garis singgung vertikal atau berupa lompatan. Berikut merupakan contoh soal tentang kurva persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung pada kurva hambatan I sama dengan P pangkat 2 tambah P tambah 3 di titik 1 dan 2. Jawab. Diketahui sebelumnya I sama dengan P pangkat 2 tambah P tambah 3. Titik 1 sama dengan X1 dan titik 2 sama dengan Y1. Misalkan I sama dengan Y, V sama dengan X. Y sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 3. Dan M sama dengan Y aksen atau gradien. Y aksen sama dengan 2X ditambah 1. Y aksen sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Y aksen sama dengan 2 ditambah 1. Y aksen sama dengan 3. Jadi nilai M adalah 3, atau nilai gradiennya adalah 3. Persamaan garis singgung rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Lalu kita masukkan rumusnya. Y dikurang 2 sama dengan 3 dikali X dikurang 1. Y dikurang 2 sama dengan, lalu kita kalikan 3X, dapat hasilnya 3X. Dan 3 dikali min 1 dapat hasilnya min 3. Jadi kita buat 3X dikurang min 3. Lalu kita pindah ruaskan min 2-nya. Y sama dengan 3X dikurang 3 tambah 2. Jadi apabila dipindah ruaskan, apabila min menjadi negatif, apabila min menjadi plus dan plus menjadi min. Jadi hasilnya Y sama dengan 3X dikurang 1 atau 3X min 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah I sama dengan 3P min 1. Dan ini adalah contoh soal yang pertama. Lanjut, contoh soal minimum dan maksimum. Tentukan kuat arus dari selang 2 dan min 1 dalam sekon atau dalam detik. Jika muatan yang mengalir mengikuti persamaan Q sama dengan 4T pangkat 3 tambah 6T pangkat 2. Jawab. Diketahui Q sama dengan jumlah muatan, T sama dengan waktu. Di ujung selang terdapat titik 2 dan min 1. T sama dengan 2 dan T sama dengan min 1. Dan di titik stasioner kita mendapatkan Q sama dengan 4T pangkat 3 dan ditambah 6T pangkat 2.
lalu kita turunkan. Q aksen sama dengan 12T pangkat 2 ditambah 12T sama dengan 12. Jadi, T pangkat 2 tambah T sama dengan 0. T dikali T tambah 1 sama dengan 0. T sama dengan 0 dan T sama dengan min 1. Q0-nya adalah Q0 sama dengan 4 dikali 0 pangkat 3 ditambah 6 dikali 0 pangkat 2. Lalu kita kalikan. 0 pangkat min 3, 0 pangkat 3 adalah 0 dikali 4 sama dengan 0. Ditambah 0 pangkat 2 hasilnya 0 dan dikalikan 6 hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 0. 0 adalah nilai minimumnya. Lalu Q min 1. Kita masukkan ke dalam soal kita. Q min 1 sama dengan 4 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali min 1 pangkat 2 sama dengan, lalu kita kalikan. Min 1 dikali 3 hasilnya adalah min 1. Dan dikalikan 4 hasilnya dapat min 4. Lalu min 1 dikali 2 hasilnya adalah 1. Dikalikan 6 hasilnya mendapatkan 6. Jadi min 4 tambah 6 adalah 2. Lalu lanjut ke Q2. Q2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 8 dikalikan 4 hasilnya adalah 32. Lalu 2 dikali 2 hasilnya 4. Dan dikalikan 6 hasilnya adalah 24. Jadi 32 tambah 24 hasilnya adalah 56. Jadi nilai minimum dan maksimumnya adalah 0 dan 56. 0 adalah nilai minimum dan 56 adalah nilai maksimumnya. Jadi ini adalah contoh soal tentang nilai minimum dan maksimum. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.